Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada malam hari ini. Adapun topik yang akan saya bahas adalah mengenai mekanisme terjadinya gangguan gastritis pada sistem gastrointestinal. Perkenalkan, nama saya Alfia Trirahayu dari kelompok homogen 1. Adapun anggota kelompok homogen 1 yang terdiri dari saya sendiri, Alfia Trirahayu, Alifa Safiko, Ananta Dwi Sentia, dan Anggunida Listiana, dan Astriani. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai penyampaian dan penyajian materi yang pertama. Pengertian gastritis. Gastritis adalah peradangan mukosa dan submukosa lambung atau perut. Keluhan lain yaitu mual, muntah, kembung, kenyang, atau rasa terbakar di epigastrium. Gastritis atau penyakit MAH adalah penyakit yang dapat mengganggu aktivitas dan bisa berakibat fatal apabila tidak ditangani dengan baik. Orang yang sering mengkonsumsi makanan yang dapat merangsang produksi asam lambung dan memiliki pola makan yang tidak teratur biasanya dapat terkena penyakit gastritis. Gastritis juga dapat disebabkan oleh beberapa infeksi mikroorganisme. Penyebab gastritis, dinding lambung juga menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi lapisan lambung dari kerusakan akibat asam lambung. Gastritis terjadi ketika dinding lambung mengalami peradangan. Penyebab gastritis dibedakan atas faktor internal, yaitu adanya kondisi yang memicu pengaruh asam lambung yang berlebihan, dan faktor eksternal yang menyebabkan iritasi dan infeksi. Penyebabnya bisa bermacam-macam, tergantung pada jenis gastritis itu sendiri. Gastritis akut atau berkembang secara cepat dan tiba-tiba. Gastritis akut terjadi ketika dinding lambung rusak atau melemah secara tiba-tiba. Akibatnya lambung bisa terpapar cairan asam lambung dan mengalami iritasi. Seseorang dapat terserang gastritis akut apabila 1. Akibat gangguan bakteri H. pylori, 2. Mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, penyakit autoimun. Gastritis akut atau berkembang secara cepat dan tiba-tiba. Gastritis kronis atau berkembang secara perlahan. Gastritis kronis terjadi akibat peradangan di dinding lambung yang terjadi dalam waktu lama dan tidak diobati. Gastritis kronis dapat berdampak pada sebagian atau semua bagian mukus pelindung lambung. Beberapa hal yang dapat menyebabkan gastritis kronis meliputi 1. Daya tahan tubuh lemah, 2. Penggunaan obat-obatan tertentu seperti aspirin dan ibuprofen, 3. Penyakit tertentu seperti diabetes atau ginjal, 4. Stres berat yang Pemeriksaan penunjangan gastritis. Beberapa pemeriksaan penunjangan yang sering digunakan untuk pasien dengan
Untuk pasien dengan gastritis 2013 yaitu satu pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi bertujuan untuk mengetahui profil darah dan mengetahui beberapa kelainan seperti infeksi, anemia, malnutrisi, dan juga alergi. 2. Pemeriksaan radiologi terdiri dari 2 yaitu bariumil dan ultrasonografi atau USG. Bariumil merupakan pemeriksaan dengan cara pengambilan gambar kontras pada gaster meliputi ukuran, bentuk, dan letaknya sehingga dapat diketahui kelainan-kelainan yang terjadi pada gaster. Ultrasonografi atau USG adalah prosedur non-invasif dengan menggunakan gelombang suara untuk melihat struktur jaringan tubuh. Yang ketiga, pemeriksaan endoskopi. Pemeriksaan endoskopi merupakan cara untuk melihat secara langsung atau visualisasi organ-organ di dalam tubuh, sehingga dapat dilihat dengan jelas setiap kelainan yang ada pada organ yang diperiksa. 4. Pemeriksaan analis cairan lambung, yaitu suatu tindakan untuk mengeluarkan isi atau cairan lambung untuk mengkaji tingkat keasaman lambung dalam keadaan puasa dan perangsangan atau stimulasi. Gejala gastritis. Gejala yang ada pada gastritis akut dan kronis hampir memiliki kesamaan seperti contohnya ada anoreksia, rasa penuh di lambung, nyeri pada epigastrum, adanya mual dan muntah, sendawa dan mengalami muntah darah. Secara spesifik, tanda dan gejala pada gangguan gastritis antara lain gastritis akut, 1. Nyeri di bagian epigastrum, adanya rasa nyeri tersebut dikarenakan adanya peradangan di dan emesis atau muntah yang merupakan salah satu keluhan dengan frekuensi kemunculannya sering. Hal ini terjadi karena terdapat regenerasi mukosa lambung yang menimbulkan rasa mual dan muntah. 3. Adanya pendarahan pada saluran cerna yang berupa muntah darah atau hematesis disertai feses kehitaman atau melena yang kemudian diikuti dengan tanda munculnya anemia pasca perdarahan. Gastritis kronis pada seorang pasien dengan gangguan gastritis yang kronis secara umum tidak memiliki keluhan, akan tetapi sebagian hati, anoreksia, nausea, dan pada saat dilakukan pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. Yaitu lapisan mukosa barir yang ada di lambung secara umum memiliki fungsi untuk melindungi lambung dari pencernaan yang terjadi pada lambung tersebut. Prostaglandin melindungi lambung pada saat lapisan mukosa barir mengalami kerusakan sehingga timbul gastritis. Setelah barir mengalami kerusakan, maka muncul luka pada mukosa
yang semakin dibentuk dan diperburuk karena adanya histamin serta stimulasi dari saraf dapat berdifus sekali ke dalam mukus yang mengakibatkan luka pada bagian pembuluh darah yang kecil dan juga menyebabkan adanya pembengkakan, pendarahan, dan erosi. Secara perlahan proses patologi yang terjadi pada gastritis termasuk bagian dari kangestis, vaskular, edema, peradangan sel superfisial. Manifestasi awal dari patologi gastritis yaitu proses penebalan dan kemerahan yang ada di membran lapisan mukosa disertai dengan tonjolan. Pada saat fungsi sel sekresi asam semakin memburuk, maka yang menjadi sumber dari faktor intrinsiknya menjadi hilang. Kandungan vitamin B12 tidak dapat tersusun lebih lama sehingga terjadi penumpukan vitamin B12 di dalam batas menipis secara merata sehingga menimbulkan anemia yang berat. Degenerasi memungkinkan untuk dapat ditemukan pada sel utama menurun secara berangsur, baik dalam jumlah ataupun konsentrasi asamnya sehingga tersisa mucus dan air. Pendarahan dapat terjadi setelah mengalami gastritis akut atau dengan luka yang diakibatkan oleh gastritis kronis. Gastritis yang terjadi dapat diakibatkan karena adanya Helicobacter pylori. H. pylori lebih banyak terjadi pada daerah antrum dibandingkan korpus. Resistennya korpus terhadap kolonisasi H. pylori dan inflamasi disebabkan oleh konsentrasi asam lambung yang tinggi di korpus. H. pylori mempunyai mekanisme yang dapat menyebabkan bakteri ini dapat bertahan pada pH 3,5 hingga 5,5 dengan adanya urea yang diubah oleh urease untuk mempertahankan keseimbangan proton motif force atau PMV dengan sintesis ATP dalam menciptakan suplai energi. Namun jika konsentrasi asam sangat tinggi, maka mekanisme tersebut akan gagal dalam menjaga peningkatan ion hidrogen sehingga terjadi penurunan sintesis ATP dan menyebabkan bakteri ini akan mati. Secara histologis, respon yang diberikan oleh tubuh terhadap infeksi H. pylori ditandai adanya infiltrasi sel plasma, neutrofil, limfosit, dan monosit di dalam mukosa gaster. Respon inflamasi imun tubuh memiliki peranan penting dalam menginduksi kerusakan mukosa gaster karena infeksi H. pylori. Pathway penyakit gastritis yaitu terbagi menjadi 3, Helicobacter pylori, zat-zat korosif, stres. Helicobacter pylori terdiri dari infeksi mukus lambung, zat-zat korosif terdiri dari gangguan difusi barir mukosa, peningkatan asam lambung, iritasi mukosa lambung, peradangan mukosa lambung. Dan stres terdiri dari stimulus nervus vagus, refleks enterik dinding lambung, hormon gastrin, stimulus sel parietal. Dan terbagi lagi menjadi nyeri epigastrum, hiperemesis, kembung, anoreksi mual muntah,
Nyeri epigastrum terdiri dari peradangan mukosa lambung. Hiperemesis terbagi menjadi mukosa menipis, kehilangan fungsi kelenjar, fundus, faktor intrinsik, penurunan absorb vitamin B12, anemia pemisiosa, penurunan volume darah merah, penurunan suplai O2, generasi kembung terdiri dari regenerasi mukosa, dan anoreksi mual muntah terdiri dari kehilangan volume cairan, kekurangan volume cairan, dan intoleran aktivitas. Baik, baik bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand.